Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga ibadah puasanya masih tetap berjalan dengan lancar. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita tentang kisah salah satu seorang sahabat Nabi, yakni yang bernama Abu Hurairah. Mari kita simak ceritanya. Kisah Abu Hurairah, sahabat Nabi dan sang penghafal hadis. Tidak diragukan lagi, hampir semua kaum muslimin pasti mengenal sahabat Nabi yang satu ini. Beliau mempunyai bakat yang luar biasa dalam hal kemampuan dan kekuatan ingatan. Beliau mempunyai kelebihan dalam seni menangkap apa yang didengarnya. Sedangkan daya ingatnya mempunyai keistimewaan dalam menghafal dan menyimpan. Hampir tak pernah ia melupakan satu kata atau satu huruf pun dari semua yang pernah didengarnya. Beliau telah mewakafkan hampir seluruh hidupnya untuk lebih banyak mendampingi Rasulullah SAW, sehingga beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak menerima dan menghafal hadis serta meriwayatkannya. Pada zaman jahiliyah, orang Abu Syam ketika hendak memeluk Islam, Rasulullah bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Abu Syam," jawabnya dengan singkat. "Bukannya Abdurrahman, yakni hamba Allah?" tanya Rasulullah. "Demi Allah, benar, Abdurrahman ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah dengan setuju. Diberi gelar Abu Hurairah karena waktu kecil beliau mempunyai seekor anak kucing betina dan selalu bermain-main dengannya. Maka gelar masa kecilnya lebih populer daripada nama aslinya. Setelah Rasul mengetahui gelar dan asal-usul namanya, maka beliau selalu memanggilnya Abu Hir sebagai panggilan akrab, dan Abu Hurairah lebih terkesan dengan panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam dengan perantara Tufail bin Amru ad-Dausi. Islam masuk ke negeri Daus kira-kira awal tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika beliau menjadi utusan kaumnya menemui Rasulullah SAW di Madinah. Setelah bertemu Rasulullah, pemuda Daus ini memutuskan untuk berkhidmat, yaitu menjadi pelayan Nabi dan menemani Nabi. Oleh karena itu, ia tinggal di masjid di mana Rasulullah mengajar dan menjadi imam. Selama Rasul hidup, Abu Hurairah tidak menikah dan belum mempunyai anak. Namun beliau mempunyai seorang ibu yang sudah lanjut usia dan masih tetap musyrik. Abu Hurairah tidak berhenti mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam. Karena dia sangat menyayangi dan ingin berbakti, tetapi ibunya malah menjauh dan menolak ajakannya. Beliau pun meninggalkan ibunya dengan perasaan kacau dan hati yang terkoyak. Beliau pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun sang ibu menolak sambil mencela Rasulullah dengan kata-kata yang menyedihkan dan menyakitkan hatinya. Beliau pun pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa kau menangis, wahai Abu Hurairah?" tanya Rasulullah. "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku untuk masuk Islam, tetapi beliau selalu menolak. Hari ini ia kuajak masuk Islam, tetapi ia malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai dirimu, wahai Rasulullah, yang tak sudi ku dengar. Tolonglah doakan ya Rasulullah, semoga ibuku tergugah untuk masuk Islam," kata Abu Hurairah. Rasulullah pun mendoakan semoga hati ibu Abu Hurairah terbuka untuk masuk Islam. Pada suatu hari, ketika pulang ke rumahnya, Abu Hurairah mendapati pintu dalam keadaan tertutup. Di dalamnya terdengar bunyi gemercik air. Tatkala hendak masuk ke dalam, terdengar suara ibunya, "Tunggu di tempat."
Agaknya sang ibu tengah berpakaian, tak lama kemudian masuklah, kata ibunya. Begitu masuk ke dalam, ibunya berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya." Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sambil menangis gembira. Sebagaimana sebelumnya beliau telah menangis karena bersedih. "Bergembiralah wahai Rasulullah, Allah mengabulkan doa dan ibuku telah masuk Islam," ujar Rasulullah. Abu Hurairah mencintai Rasulullah hingga sampai mendarah daging. Beliau tak pernah bosan untuk memandang wajah beliau. "Bagiku, tidak ada yang lebih indah dan cemerlang selain wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penglihatanku, seolah-olah matahari sedang memancar di wajah beliau," katanya suatu ketika. Sebagaimana besar cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu pula besar cintanya kepada ilmu, sehingga ilmu menjadi kegiatan dan puncak pada cita-citanya. Ketika kaum muslimin memperoleh kesejahteraan dari limpahan rampasan perang, Abu Hurairah mendapat bagian berupa sebuah rumah dan harta. Walaupun begitu, semua kenikmatan yang diperolehnya tidak sedikit pun merubah kepribadiannya yang mulia. Beliau tidak pernah melupakan masa lalunya. Beliau kerap bercerita, "Aku dibesarkan ibuku dalam keadaan yatim. Kemudian aku hijrah dalam keadaan miskin. Aku pernah mengambil upah di perkebunan binti Ghazwan hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Aku juga pernah menjadi pelayan atau khadam, menurunkan dan menaikkan keluarga itu dari bawah dan ke atas kendaraan. Kemudian aku dinikahkan dengan anak perempuan mereka." Abu Hurairah menjadi wali kota Madinah lebih dari satu kali. Beliau diangkat menjadi wali kota oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelembutan dan keluasan pemerintahannya tidak ada yang menandingi. Dalam pribadi Abu Hurairah terkumpul kekuasaan akan ilmu, ketakwaan, dan kewaraan. Siang hari beliau berpuasa, malam dia beribadah, kemudian dibangunkannya istrinya. Istrinya beribadah sepertiga malam. Setelah itu membangunkan anak perempuannya, maka anak gadis itu beribadah juga di sepertiga malam terakhir. Karena itu dalam rumah tangga Abu Hurairah tidak putus-putusnya orang beribadah sepanjang malam. Sepanjang hidupnya Abu Hurairah senantiasa bersikap dan berbuat baik terhadap ibunya. Bila dia keluar rumah, dia berdiri terlebih dahulu di muka pintu kamar ibunya untuk mengucapkan salam. Beliau juga giat mengajak orang bersikap dan berbuat baik terhadap orang tua mereka, serta menyayangi mereka. Ketika Abu Hurairah sakit dan akan meninggal dunia, beliau menangis. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda menangis, wahai Abu Hurairah?" Beliau menjawab, "Aku menangis bukan karena aku sedih berpisah dengan dunia ini. Bukan, aku menangis karena perjalanan masih jauh, sedangkan pembekalanku hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawaku ke surga atau ke neraka. Sedangkan aku tidak tahu di jalan mana aku berada." Marwan bin Hakam datang berkunjung menengoknya. Marwan berkata, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru berdoa sebaliknya, "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu. Semoga engkau juga begitu terhadapku. Segeralah bagiku pertemuan itu." Tidak lama setelah Marwan tiba di rumahnya, Abu Hurairah meninggal dunia dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya. Ia telah menghafal tidak kurang dari 1609 hadis Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Baiklah teman-teman, itu adalah cerita tentang kisah sahabat Nabi Abu Hurairah dan sang penghafal hadis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.